Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang ANBK ya. Jadi ini ada ada surat dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Nasional ya. Jadi dari Kemdikbudristek ya. Di tanggal 28 Januari sudah dikeluarkan surat ini, dan semua sekolah wajib melakukan yang namanya verifikasi ini ya, teman-teman. Verifikasi data ANBK ini. Dan apa yang harus kita lakukan ya sebagai satuan pendidikan, saya akan jelaskan di video ini. Jadi jangan lupa untuk like dan bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya agar tidak ketinggalan info ya, teman-teman. Jadi saya akan bahas secara tuntas dan jelas ya terkait dengan surat ini ya. Oke, kita mulai dari tahap pertama. Jadi kita by step kita akan jelaskan agar teman-teman itu lebih paham ya. Jadi di sini tujuannya adalah mengevaluasi terkait dengan ANBK 2021. Apa itu yang diverifikasi? Ya, tentang data peserta didik yang apabila dia tidak hadir, kemudian ada kendala-kendala yang lain, baik itu dia tidak hadir, kemudian ada misalkan siswa itu hadir tapi sebenarnya kemudian terkonfirmasi ke Pusmenjar bahwa dia tidak hadir dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita verifikasi ya. Nah, kemudian yang pertama ya, dengan hormat dalam rangka evaluasi hasil ya pelaksanaan asesmen nasional ya tahun 2021, Pusat Asesmen Pendidikan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan akan melakukan verifikasi data ANBK ya. Jadi mereka mengevaluasi kembali terhadap ANBK tahun 2021, yaitu yang pertama melakukan verifikasi data keikutsertaan ya pada ANBK melalui laman ANBK menggunakan user dan passwordnya masing-masing ya, yang meliputi yaitu verval data peserta didik, kemudian konfirmasi peserta, verifikasi data kepala satuan, dan capsek ya. Nah, jadi teman-teman, kita akan login ke webnya ANBK biar jelas. Nah, oke, kita akan login. Nah, di sini teman-teman silahkan menggunakan user yang sudah diberikan sama dinas ketika teman-teman menyelenggarakan ANBK ya. Kalau memang teman-teman lupa, silahkan konfirmasi ke dinasnya, ataupun kalau memang diganti silahkan konfirmasi ke dinasnya ya. Nah, kemudian yang harus teman-teman lakukan, masuklah ke bagian konfirmasi peserta didik ya. Konfirmasi peserta didik ya. Kemudian klik bagian data peserta didik. Nah, nanti di sini akan muncul data-data peserta didik yang memang dia mengalami masalah. Dalam artian mengalami masalah ya, di sini teman-teman klik aja di bagian penjelasan, Nah, yang harus teman-teman evaluasi itu terkait dengan tidak hadirnya peserta didik dalam ANBK ya. Kemudian tidak melaksanakan. Nah, misalkan ada satuan pendidikan yang tidak melaksanakan ANBK ini, nanti disilakan dikonfirmasi kemudian melaksanakan. Nah, apabila satuan pendidikannya melaksanakan namun terbaca di sistem itu dia peserta didiknya tidak hadir, nah kemudian dikonfirmasi kembali ya. Nah, kemudian belum upload. Nah, ini yang online ada seperti ini ya. Jadi yang mengikuti online ini konfirmasi seperti ini. Kemudian yang moda semi online juga seperti ini. Jadi dikonfirmasi belum upload ya. Jadi belum upload ya, harus diupload ulang. Kemudian jika belum upload atau sudah upload tetapi datanya masih kurang dan sebagainya, itu dibuka sampai 31 Januari ya, sampai 12 Februari. Nah, jadi untuk yang semi online ya, ini dibukanya dua-duanya itu 31 sampai 12 Februari sesuai dengan surat yang ini ya. Ini dia tanggalnya ya. Jadi silakan teman-teman itu mengunggah kekurangan data peserta didik sesuai dengan petunjuk pada laman ANBK ya. Nah, jadi silakan dikonfirmasi di bagian ini ya. Kebetulan ini sekolah saya ini tidak ada masalah, semuanya alhamdulillah berhasil. Dan kemudian untuk guru, nah jadi di sini ada untuk capsek dan pendidik. Nah, jadi bagi capsek ya, di sini ada capsek mengunggah hasil peserta didik, kemudian mengisi instrumen. Nah, bagi yang nanti perlu kami informasikan bahwa akses untuk mengunggah data akan dibuka tanggal sekian ya.
tim pusat akan menghubungi satuan pendidikan yang mengalami kesulitan dalam data respon peserta didik. Jadi kalau memang ada masalah dan sebagainya, nanti tim pusat akan menghubungi satuan pendidikannya ya. Kemudian mengisi instrumen survei lingkungan belajar bagi satuan pendidikan bagi pendidik yang belum lengkap mengisi survei lingkungan belajar. Itu dibukanya dari tanggal 7 sampai 18. Nah, teman-teman, hal ini bisa juga teman-teman cek lagi di bagian konfirmasi Kepsek dan pendidik ya. Ini penjelasannya. Jadi bagi yang keterisiannya kurang dari 80% itu wajib mengisi kembali susulannya ya. Jadi survei lingkungan belajar itu teman-teman ketik aja di Google ya, survei lingkungan belajar. Nah, ini dia webnya. Nah, di sini nanti bagi bagi yang kekurangan mengisi ya, di sini kita lihat ya, di sini ada Kepsek ya, yang pendidik dan Kepsek yang mengalami kekurangan. Nah, di sini ada 2 orang ya, di sini ada 2 orang dan ini di bawah 80%. Maka dia statusnya adalah mengikuti pengisian survei susulan. Nah, jadi di tanggal yang ini ya, di tanggal 7 sampai 18 ini bagi yang kekurangan survei lingkungan belajarnya ya, persentasenya itu di bawah 80% wajib mengisi ataupun mengikuti survei susulan. Nah, jadi nanti teman-teman operator sekolah bisa mengeceknya di laman ini ya, di laman ini. Nah, berapa persen ataupun berapa persen yang sudah pendidik dan Kepseknya itu mengisi. Tapi seingat saya ini belum dibuka karena memang di tanggal itu yang dibuka. Jadi jadi gunakan waktu itu ya, dari tanggal 7 Februari sampai 18 untuk guru-guru itu mengikuti kembali mengisi kembali survei lingkungan belajarnya. Nah, ini dia ya, login SSO. Kita akan coba login. Nah, kita coba login. Kemungkinan tidak bisa ya. Nah, ini kemungkinan tidak bisa, mohon diperhatikan ya. Jadi ini tidak bisa dulu. Nanti teman-teman silakan teman guru silakan ketik NPSN kemudian tokennya. Nah, tokennya nanti dilihat di video sebelumnya ya, di deskripsi, karena kita pernah bahas juga terkait dengan survei lingkungan belajar ya. Dan kemudian bagi ini sudah kita jelaskan, dan untuk lengkapnya kita akan bahas terkait dengan peserta didik yang mengalami masalah tadi ya. Kita akan login satu sekolah yang mengalami kendala terhadap peserta didik itu ya, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini saya sudah login dengan SD yang mengalami masalah ya. Kita klik aja di bagian peserta didik, kemudian kita klik di data peserta didik. Nah, kalau nanti ada peserta didiknya yang bermasalah, dia akan muncul di bagian ini ya, di bagian konfirmasi data peserta didik. Kita klik ya, di sini ada jumlah yang berhasil ya, jumlah peserta yang berhasil mengikuti ANBK ya. Nah, ini dia, dan kemudian nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman di bagian data peserta didik ya, di bagian konfirmasi ini ada data 1 di bagian ini ya. Kita scroll ke samping, kita akan pelajari data ini, dan ini adalah jumlah peserta yang ada di satuan pendidikan ini ya. Kemudian ini jumlah responden yang menjawab literasi 16, kemudian numerasinya 21. Kemudian yang mengalami kendala ya, ini kita akan tahu apakah ini tidak diupload datanya, tidak hadir pesertanya. Kemudian di sini ada jumlah selisih lah, yang mengikuti literasi itu kekurangannya adalah 9. Kemudian numerasinya yang tidak mengikuti ataupun yang mengalami masalah itu adalah 4 ya. Dan sini ada menu konfirmasi. Jadi menu konfirmasi ini teman-teman klik aja 2 kali ya di bagian ini. Nah, nanti akan muncul konfirmasi. Nah, kalau memang tidak ada pilihan di sini, misalkan belum upload ya. Kadang-kadang kan kemarin itu kan kita harus menguploadnya setiap hari ya, ketika pelaksanaan ANBK. Nah, kemudian mungkin ketinggalan atau kemudian tidak upload ulang, belum upload, dan ataupun dia tidak
hadir ya peserta didik ini yang 9 dan yang mengalami selisih ini dia tidak hadir atau bagaimana, kemudian tidak melaksanakan ANBK. Kalau tidak melaksanakan tidak mungkin ya teman-teman, kita bisa lihat di sini karena ada jawaban literasi 16, kemudian yang numerasi juga ada menjawab. Nah, jadi kemungkinan ada beberapa, saya belum konfirmasi ke satuan pendidikan ini kenapa hal ini bisa terjadi. Bisa jadi mungkin belum upload ulang ataupun belum upload data kehadiran siswanya ketika ANBK ini berlangsung ya. Tapi kalau teman-teman sudah melakukan yang namanya konfirmasi, nanti pihak Posmenjar akan menghubungi yang namanya proktornya ataupun kepala sekolahnya ya. Jadi nanti silakan konfirmasi di bagian ini ya teman-teman. Nanti akan nanti konfirmasinya bisa lihat di status ini nanti ya. Ada notif di status ini. Nah, jadi ini dia menumpang ya teman-teman. Tempat pelaksanaannya nih berbeda dari sekolah yang kita lajin ini ya. Ini semi online. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita cek lagi di tahun 2022 tentang ANBK, karena ini memang evaluasi tahun 2021, bukan berarti ANBK untuk tahun 2022 ya. Jadi ini evaluasi kembali. Jadi kalau memang ada kendala-kendala di tahun 2021, ini akan dihubungi lagi yang namanya satuan pendidikannya ya, jika ada hal-hal yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman mengerti ya isi daripada surat ini. Dan jangan lupa bagi yang gurunya itu kurang melengkapi daripada survei lingkungan belajar, itu agar dapat mengisinya kembali mulai tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari. Jadi diingatkan kembali bagi guru yang mengalami kekurangan pengisian survei lingkungan belajar itu di bawah 80% ya. Karena survei itu dan hal ini berpengaruh terhadap rapornya ANBK satuan pendidikan ya, ataupun nilai daripada satuan pendidikan. Karena ANBK ini sebagai bahan evaluasi Kemdikbud juga terhadap satuan pendidikannya ya. Jadi sangat penting hal ini untuk diketahui oleh teman-teman semuanya ya. Dan mudah-mudahan di video ini teman-teman mengerti ya maksud dari apa yang saya sampaikan dan apa yang tertulis dari surat yang ada ini ya. Saya Pak Mun, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap sehat dan tetap semangat.